Profesor Dr. Jimli Asidiki, ketua pertama dari Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjadi anggota DPD, menyatakan kesedihannya karena ada beberapa anggota masyarakat yang memolisikan Presiden Jokowi terkait dengan kerumunan yang dipicu oleh kehadiran beliau di Maumere NTT. Gue secara pribadi malah sedih karena Pak Jimli sedih. Sebab Pak Jimli melihat masalah sangat formalistik. Karena sebenarnya pelaporan-pelaporan tadi merupakan bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat sipil atas berbagai ketidakadilan yang mereka lihat. Di samping itu masyarakat sipil sedang menguji beberapa janji yang disampaikan oleh state apparatus. Misalnya janji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Halo guys, ketemu lagi nih kita. Ini Senin sih ya. Tapi gue berharap lu gak kejebak di kata-kata gitu ya. Atau mindset I hate Monday. Ya kenapa? Karena bagaimanapun kan gak mungkin Friday, gak mungkin weekend. Kalau lu belum ngejalanin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ya gak sih? So jalanin aja. Dan gue akan selalu nemenin lu sore-sore di afternoon tea. Jangan lupa sediain dulu secangkir teh ya biar asik. Oke guys, ternyata nih ya keributan, bukan keributan juga ya, kericuhan. Atau apa istilahnya, apalah selalu ya yang berkaitan dengan kerumunan yang bukan kerumunan, yang mirip kerumunan. Gara-gara Pak Jokowi hadir di Maumere, Sika, NTT ini masih berlanjut ya, masih ramai diperbincangkan. Nah ini ada statement ya, siaran pers lah dari Indonesia Police Watch. Kok sampai ke Indonesia Police Watch ikutan ngomong ya? Karena lo tahu ada beberapa pihak kan yang melaporkan kerumunan tadi ke kepolisian, ke Bareskrim ya. Nah, gue bacain beberapa bagian penting ya dari siaran pers tadi. Jadi Indonesia Police Watch itu berpendapat sangat wajar jika ada sekelompok masyarakat melaporkan dan kemudian meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi. Tapi kata IPW, sangat wajar juga jika Polri tidak menggubris laporan tadi. Loh, statementnya memuaskan semua pihak ya. Nah guys, jadi IPW ini menilai dilaporkannya Presiden Jokowi ke Bareskrim oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ya hari Kamis yang lalu 25 Februari ini hal yang wajar. Karena Jokowi memang ya faktanya nih udah menimbulkan kerumunan massa dalam kunjungannya ke Maumere. Ini gak bisa dibantah ya. Mau alasan tidak sengaja kek, mau alasan nggak mengundang massa ya jelas faktanya ada massa yang padat banget. Nah laporan ini juga kan lu tahu ya kemudian dikaitkan dengan kerumunan massa Habib Rizik Syihab ya. Kita tahu juga ya Habib Rizik Syihab itu sudah ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan. Bahkan lu juga jangan lupa ada fakta lain ya. 2 orang Kapolda ya yaitu Kapolda Metro dan juga Kapolda Jabar dicopot guys. Karena dianggap membiarkan kerumunan baik yang ada di Petamburan maupun di Megamendung. So pertanyaannya apakah kerumunan massa yang terjadi di NTT ini akan menyebabkan Kapolda NTT dicopot oleh Kapolri? Gue rasa sih nggak akan ya kayaknya ya. Tugas kita itu kan sebenarnya hanya bertakwa. Jalan keluar itu Tuhan yang memberikan. Jadi saya mendatangi Bareskrim itu hanya bagian daripada upaya sebenarnya Mas. Nah bahwa itu diterima atau tidak itu bukan kapasitas saya dalam hal ini. Saya ingin mengedukasi masyarakat. Dalam posisi saya sebagai wanita ya, saya ini bukan siapa-siapalah gitu. Saya ingin ayo kita sadar gitu bahwa ini ada kesalahan nih dan itu harus diperbaiki terang benderang di depan mata kita. Karena pembandingnya sudah ada. Bahkan maaf kita katakan orang tersebut terhukum ya kan, organisasinya dibubarkan, laskarnya mati dibantai gitu ya. Maaf saya harus katakan itu. Kemudian rekening organisasi bahkan keluarganya diblokir ya kan. Ini kan artinya
serius dianggap oleh mereka, makanya harus dihukum sedemikian rupa. Nah, lalu bagaimana ketika peristiwa yang sama dilakukan oleh kepala negara? Beranikah presiden meminta maaf, ya kan, mengklarifikasi secara jujur nih, bukan cari alasan pembenar. Jadi kalau kita melihat pembanding tadi, yang satu dicari-cari kesalahannya, yang satu sekarang ya maaf saja saya katakan ini istana mencari-cari pembenaran atas peristiwa tersebut gitu. Nah, guys, di video tadi lu lihat ya, itu adalah ibu-ibu yang melaporkan atas nama tadi ya koalisi masyarakat anti ketidakadilan. Militan banget ya. Ini kalau banyak ibu-ibu kayak gini ya, ini penguasa pusing gue yakin ya. IPW berkeyakinan Kapolri itu tidak akan berani mencopot Kapolda NTT. Sama, gue juga berkeyakinan begitu ya. IPW juga berkeyakinan bahwa Polri tidak akan berani memeriksa dan menangkap Jokowi. Sebagaimana sebelumnya polisi menangkap dan memeriksa dan menangkap Habib Rizik Syihab. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan ujian ya, merupakan ujian atas konsistensi dari ucapan Pak Listio Sigit Prabowo. Ya lu masih ingat kan waktu di fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, beliau dengan gagah dengan tegas mengatakan bahwa mulai hari ini tidak boleh lagi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah jelas ya, langsung datang ujian ya. Ini kan ada di atas nih Pak Jokowi yang paling atas malah. Hukum bisa nggak ya menyentuh beliau? Yang menarik, ini lanjutan ya dari statement atau siaran persnya IPW tadi. IPW menilai wajar ya, wajar itu bukan berarti benar ya. Wajar kalau Polri tidak akan memproses laporan-laporan masyarakat terkait dengan kerumunan yang disebabkan Pak Jokowi. Kenapa? Satu, ini kata IPW ya, bukan kata gue ya. Saat ini yang berada di elit polisi ini adalah geng Solo. Jadi kan ada beberapa geng ya. Ada geng Solo, ada geng apa lagi ya, gue gak tahu deh ya. Nah Pak Listio Sigit ini katanya ya, kata beberapa pihak ini masuk ke dalam kelompok geng Solo. Simply kenapa? Karena beliau ya memimpin kepolisian setempat ketika Pak Jokowi adalah wali kota. Jadi ini hubungan yang sudah terjalin cukup lama. Kira-kira begitu. Jadi kata IPW ini yang sekarang sedang menguasai elit kepolisian adalah geng Solo. Dan yang kedua, kata IPW juga, memproses Pak Jokowi secara hukum ini bisa jadi dianggap membahayakan keselamatan presiden. Tapi guys, bukan berarti IPW setuju nih dengan tindakan Pak Presiden. Karena IPW mengatakan begini, seharusnya Pak Jokowi tahu diri, bahasanya ya, bahwa kerumunan massa yang dilakukannya akan merepotkan orang-orang terdekatnya terutama di polisi. Sehingga harusnya Pak Jokowi itu bisa menahan diri. Ya, sebab apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan cuma menimbulkan polemik tapi juga menunjukkan adanya diskriminasi hukum di tengah masyarakat dan menimbulkan rasa keadilan publik yang diciderai oleh presiden. Nah, ini notes yang paling penting sebenarnya ya. Dua hal tadi ya, menimbulkan polemik ya, menimbulkan kesan adanya diskriminasi hukum dan juga menciderai rasa keadilan masyarakat ya. Kemudian IPW juga menggarisbawahi Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai kepala negara, sebagai presiden itu harusnya bisa menjadi contoh untuk menerapkan ya protokol kesehatan selama pandemi dan bukannya justru bebas ya membuat kerumunan apapun itu alasannya ya. Ya jangan sampai terkesan kata IPW ini mentang-mentang polisi nggak akan berani untuk menindak. Nah ini siaran persnya dikeluarkan oleh Mas Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch. Nah guys, gue dapat satu informasi nih ya dari lingkar dalam, gue nggak bisa sebutkan ya, dari sumber yang tidak berkenan untuk disebutkan atau dikutip namanya, ya disebutkan namanya. Intinya sumber ini menjelaskan ya bahwa turunnya Pak Jokowi ke NTT ya ini atas atas masukan lah dari salah satu anggota kabinet. Ya jadi Pak Jokowi ini perlu deh ke situ karena rakyat ingin ketemu Bapak. Nah, pada sisi yang lain ini kata sumber yang sama, Pak Jokowi ini lagi pusing nih sekarang ya karena persoalan-persoalan Covid, persoalan ekonomi dan lain-lain. Dan salah satu persoalan yang paling bikin beliau pusing adalah masalah investasi ya yang ternyata macet, masuknya nggak lancar. Ya. Sehingga ekonomi tidak bergerak dengan seperti yang diharapkan.
Ya, sumber ini juga mengatakan salah satu yang bikin kesel Pak Jokowi ini kepala BKPM nih katanya. Yang menjanjikan akan ada investasi dari sini, dari situ, ternyata nggak masuk-masuk gitu. Nah, turunnya Pak Jokowi ke NTT, ketemu rakyat, ya jalan di tengah sawah gitu ya. Kata sumber tadi, ini sebenarnya upaya Pak Jokowi ya untuk melepaskan diri sejenak dari beban. Ya kira-kira ya mungkin menjalankan hobi lama lah ya. Karena kalau kita lihat memang pattern ya Pak Jokowi senang tuh ya ketemu masyarakat, masuk ke gorong-gorong, melakukan belusukan gitu kan. Itu adalah pola-pola yang suka beliau lakukan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang menarik guys untuk kita ajukan adalah sebenarnya bisa nggak sih Pak Jokowi karena melakukan tadi tindakan yang memicu kerumunan massa yang begitu besar, ini bisa nggak sih Pak Jokowi diproses atau ditindak secara hukum? Nah, di sini ternyata ada banyak pendapat ya, ada beberapa pendapat yang berbeda. Kita lihat kontrasnya aja. Ini ada pendapat dari pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas ya, Pak Ferry Amsari. Ya, dia mengatakan bahwa tidak semudah itu ya untuk mengadili presiden terkait dengan kerumunan di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena pemidanaan kepada kepala negara itu tidak dimungkinkan. Sebab aparat ya, ini aparat kepolisian, kejaksaan itu berada di bawah beliau. Iya kan? Kalau proses pidana kan dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, baru ke pengadilan kan gitu ya. Kepolisian, kejaksaan itu di bawah beliau. Sehingga menurut Pak Amsari ini, dalam konteks ini kalaupun presiden mau ditindak itu proses politik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses hukum. Nah, so pertanyaannya gimana proses politiknya? Proses politik ini harus dilalui dengan satu hal yang disebut sebagai privilegiatum. Susah amat ya. Privilegiatum. Ini satu proses yang khusus ya. Proses yang khusus. Dari kata privilege kayaknya gitu ya. Nah, harus diawali dengan apa? Langkah DPR yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah diduga sudah melanggar undang-undang. Ya dalam hal ini adalah undang-undang pasal 93 ya, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, dari sana kemudian oleh DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi nih yang akan memberikan putusan ya, apakah dinyatakan presiden melanggar undang-undang atau tidak. Hasil putusan MK selanjutnya nanti akan diserahkan kembali kepada DPR untuk kemudian dibahas bersama-sama dalam forum MPR. Nah, dalam hal ini parlemen ya kemudian punya tugas dan wewenang untuk mengkaji keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Kira-kira gitu ya. Ini prosesnya memang cukup panjang. Ini versi dari Pak Amsari. Nah, guys, ini ada versi berbeda ya. Ada dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kalau aparat mau, Pak Jokowi bisa saja langsung dipidana dalam kasus kerumunan ya yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi bisa aja aparat langsung menindak ya sebagai seorang individu ya yang melanggar undang-undang. Kenapa? Karena bagaimanapun harus ada equality before the law. Nah, walaupun Pak Abdul Fikar Hajar mengatakan Pak Jokowi juga bisa memilih untuk membayar denda sehingga tidak perlu dipenjara, ya. Nah, itu pro konsnya ya. Ya walaupun gua sih kayaknya nggak yakin ya bahwa proses hukum itu bisa dijalankan. Nah, keluar dari pro kons itu, ini ada hal yang menarik nih, guys ya. Ada cuitan dari Profesor Jimli Asidiki. Ini kan pakar hukum tata negara yang kita tahu beliau ini adalah ketua yang pertama dari Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam cuitannya dia mengatakan begini, sedih juga nih dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Nah ya, dia menyinggung begini, intinya kan kalau betul diduga ya ada kesalahan presiden, itu sebenarnya ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi ketika seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum. Ya tadi ya harus diproses di DPR, kemudian ke MK dan MPR, bukan dilaporkan ke Polri, apalagi ke Bareskrim, kemudian diproses lewat peradilan biasa. Itu kira-kira ya curahan hati ya dalam cuitannya Pak Jimli Asidiki.
Nah guys, gue jadi tertarik mengomentari Prof. Jimli sebenarnya. Gue nggak tahu ya, apa mungkin karena beliau profesor dan sangat pandai, sangat cerdas, sangat pintar gitu ya. Jadi menurut gue tuh jadi agak-agak aneh ya, bagi gue loh pribadi, lo bisa salah. Kenapa? Gini, gue menyayangkan karena Pak Jimli dalam konteks ini tuh hanya melihat aspek hukum formal aja. Gak melihat esensi gitu ya guys ya. Karena esensinya ini adalah kekecewaan masyarakat mengenai kondisi yang ada. Terkait dengan banyak hal loh guys. Terkait dengan demokrasi kita, terkait dengan jalannya sistem politik kita, terkait dengan penegakan hukum gitu ya. Ya ini juga terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang sebagian ini berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat yang terkoyak. Gue gak bilang cuman kasus HRS doang yang di-compare dengan kerumunan Maumere, tapi dalam banyak hal. Ya gue sering ngomong kan tentang memori kolektif publik gitu ya. Contoh misalnya bagaimana kalau para buzzer gitu ya, itu dengan enak sekali ya, bebas bisa menghajar lawan-lawan politik dari pemerintah. Sementara kalau pihak yang kritis, oposisi itu kemarin-kemarin begitu mudah dipolisikan. Tiba aja ada yang melaporkan, ya kemudian ditangkap atau dipanggil oleh Bareskrim dan berakhir dibui. Nah hal-hal kayak gini nih, jadi sebenarnya kasus Maumere ini kenapa publik begitu ribut, ini cuma ekspresi aja, ini cuma apa ya, katarsis. Ya katarsis itu lubang pelepasan dari kepengapan ya, tadi kepengapan memori kolektif publik mengenai berbagai ketidakadilan dan persoalan-persoalan bangsa yang tidak kunjung selesai. Itu satu. Yang kedua, ini juga sebenarnya satu istilahnya kesempatan gitu ya. Jadi masyarakat sipil, civil society ini kan jengah juga ya. Pejabat-pejabat kita itu terkenal gampang banget bikin janji. Ya sih, janjinya tuh banyak banget ya. Gue ingat misalnya dulu ya waktu belum masuk ke pemerintahan ya, Pak Mahfud itu kan statement-statementnya begitu bijak ya. Gue ingat misalnya beliau pernah bilang kalau jadi pejabat publik itu ya, itu nggak usah nunggu terlibat kriminal gitu, nggak usah gitu ya. Kalau orang udah nggak percaya itu ya mundur aja gitu. Gue inget banget tuh. Itu di acaranya TV One kalau gua nggak salah ya. Kemudian orang yang sama juga pernah bilang ya misalnya tentang apa, oh orang baik pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia itu bisa jadi iblis katanya gitu. Kemudian juga beliau mengingatkan ya kalau namanya pasal-pasal itu gampang dicari lah kira-kira begitu ya. Untuk pembenaran dan sebagainya. Nah guys, dalam konteks ini masyarakat sipil ini dalam posisi ingin menguji, apalagi statement terakhirnya Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit Prabowo, mulai saat ini hukum tidak boleh lagi tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat sipil tadi gue bilang jengah tuh sama janji-janji itu dan pengen ngetes. Nih kalau ada peristiwa gini gue tes nih gimana. Yang gua khawatir adalah kembali ya para pejabat publik, para state aparatus gagal dalam ujian ini. Dan kalau itu yang terjadi, kepercayaan masyarakat bisa semakin turun. Ya, itu aja guys dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.